Sekitar 2-3 hari yang lalu, ada member yang sharing ke saya, dia barusan ambil pump seperti yang kita sharing di grup, pump coin dengan jumlah $10.000 dan dia kesenangan. Kenapa? Karena waktu belinya di harga 0,004, yaitu market cap $4 miliar. Dan hanya 2-3 hari kemudian, pre-launch price sudah 0,006 sekian. Udah naik 50% sekian dari harga dia dapat, right? So, congratulations untuk member ini. Tapi ini ada pelajaran yang aku mau sharing sekarang untuk kalian semua, right? Yaitu bahwa kadang-kadang keputusan terbaik kamu yang bisa bikin hasil kamu dari sini roket naik cepat cuma butuh satu momen, satu keputusan penting sepanjang 1 tahun ini, right? And satu keputusan ini merubah nasib kamu, right? Seperti si member yang barusan aku sharing itu. So, di sini aku mau sharing satu contoh yang real yang barusan lewat. 2-3 hari yang lalu kita ambil keputusan sebagai satu komunitas, ayo partisipasi di yang namanya Pump Fund ICO. Nah, ini satu contoh di antara banyak koin yang ada di portfolio kita yang sedang kita cuanin sekarang, right? Tapi bukan nama koinnya yang penting. Itu bukan pelajarannya yang diambil, tapi yang diambil adalah proses pemikiran dan langkah-langkah yang diambil, dan kamunya bisa dapat akses ke informasi yang bisa cuanin kamu nggak? Yang bisa bantu kamu cuanin market. Oke? Karena ujung-ujungnya ini untuk sukses Anda. So anyways, kita langsung mulai ya. Ini aku sharing di dalam komunitas VIP yang by the way ini lagi berangin ya. Dan 10 Juli aku udah sharing si Pump ICO ini. Pump Fund itu platform yang siapapun bisa bikin meme di platform tersebut, dan perusahaan Pump Fund menghasilkan $600 juta di tahun 2024, lebih dari 600 juta. So mereka mau launching ICO. ICO itu kayak kalau perusahaan IPO gitu loh, buka listing ke publik di FDV atau kayak di nilai pasar $4 miliar. Nah, buat saya, pandangan saya saat itu ya, ini obvious banget, sangat masuk akal. Kenapa? Karena kalau perusahaan normal yang listing di New York Stock Exchange misalkan, mereka kalau menghasilkan $600 juta tahun kemarin, terus IPO tahun ini, pasti bukanya itu di kisaran $10 miliar, 15 kali lipatnya omset mereka, gitu loh. Itu udah standar, gitu loh. So, untuk bisa buka dengan harga nilai pasar market cap yang 4 miliar. 4 miliar itu gak ada 7 kali lipatnya $600 juta omset atau profitnya mereka, right? Itu masuk akal banget. So, di situ aku sharing ke komunitas, baca threadx.com ini, si social tweetnya mereka. Baca isinya, bikin akun-akun kamu di beberapa bursa yang partisipasi dalam ICO ini, dan readykan dana kamu untuk hari H, karena ini akan cepat gerakannya. Gitu loh, right? Nah, dari situ sepanjang 10 Juli, 11 Juli kan ICO-nya sendiri 12 Juli, hari Sabtu malam jam 9 WIB. Sepanjang proses itu, member-member sering tanya, pump yang mana ini yang dibeli, gimana caranya, ini aku udah ready atau enggak. Nah, di situ kita pandu dan bimbing dan make sure semua orang udah ready. Sampai di tanggal 12 Juli pun, hari Sabtu, malamnya jam 7 malam, 2 jam sebelum, jam 5.30 malam, beberapa jam sebelum ICO, kita kumpul live call, terus aku briefing sekali lagi, aku sampai nunjukin di layar HP, ini loh, pencet tombol sini, pencet subscribe, ready, gitu loh. Pasang alarm di HP kamu, 2-3 menit sebelum ICO-nya muncul, terus hajar pencet market buy all. Semua alokasi budget yang kamu mau masukin ke situ. Nah buat saya, karena ukuran budget saya udah gede, 1%, 2%, aku akhirnya memutuskan 2%, itu udah cukup gitu loh, itu udah seksi banget profitnya secara nominal. Tapi untuk member-member yang modalnya nggak sebesar, di live call-nya sudah aku bilang, mau 5% atau 10% itu masing-masing memutuskan gitu loh. Karena ini ukuran modal kamu berapa, income kamu berapa, kan goal-nya orang beda-beda, risk tolerance-nya juga beda. Tapi yang penting langkah-langkahnya dan bisa akses informasi itu, bahwa akan ada ICO, dan ICO ini bukan seperti ICO lain, ini salah satunya yang masuk akal banget untuk agresif gitu loh. Sehingga pas di waktu yang launching, rilis, pas di 12 Juli, ini 12 Juli, ini 2 menit sebelum ICO-nya terjadi, sudah aku bilang, guys, get ready ya. Nah, siap-siap beli. Nah, pas momennya terjadi, persis di 9 WIB malam, itu cuma ada 5 detik untuk pencet buy, terus semua server crash di mana-mana. Mau itu di bursa A, B, C, D, sold out semua. Hanya dalam waktu 12 menit sudah sold out gitu loh. Dan itu pun rebutan siapa yang nggak macet duluan gitu loh. So, member-member yang sudah dapat, termasuk member tadi yang sharing ke saya $10.000 yang dia masukin, right? Hanya dalam waktu beberapa detik aja udah bisa dapat profit $10.000 udah jadi $15.000. Secara rupiah itu 160 juta udah jadi 250 sekian juta. Hanya hitungan berapa hari, right?
kadang-kadang keputusan paling penting kamu muncul dari satu momen seperti ini, gitu loh. So, kuncinya adalah untuk pastikan kamu ada akses ke informasi sebelum informasi itu dibuka umum. Sebelum lewat, sebelum momennya udah gak ada lagi. Karena itulah sifatnya investment, itulah sifatnya market pada umumnya. Market itu gak nunggu kamu siap atau enggak. Market itu jalan mau kamu ikut atau enggak ikut. Gitu loh. Dan kamu butuh bisa akses informasi manapun itu sumbernya. Gak harus dari komunitas VIP. Oke, itu bukan wajib. Tapi kamu harus bisa akses informasi itu supaya bisa cuanin. Dan seperti teman-teman yang ikut partisipasi, termasuk saya sendiri juga ikut masuk. Hanya hitungan berapa detik aja, keputusan itu menghasilkan easily double our money. You know? So far udah 50%, tapi kalau ditarik sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan, easy. Easy 2x, 3x duit modal kita. Hanya dari satu keputusan itu, oke? Nah, di sini aku sekaligus mau membahas soal konsep edukasi yang gratis atau berbayar, which one is better, karena I perhatikan di sosmed pada umumnya, ini aku bukan ngomong di channel saya spesifik, tapi di mana-mana lagi ada kayak argumen antara netizen soal sumber informasi atau edukasi mana yang lebih bagus atau lebih dominan, lebih jago, lebih hebat atau something like this. Dan di sini aku mau lurusin karena menurut saya kalian itu pola pikiran seperti gitu itu pola pikiran orang miskin. Orang kaya gak peduli informasinya dapat dari mana, yang penting dapat. Gitu loh. Dan informasinya berkualitas dan bisa take action yang bisa menghasilkan duit. Mau bayar, gak peduli dari mana. Saya belajar dari orang gratis di YouTube channel. Di channelnya MyStack banyak konten edukasi yang gratis juga. Tapi saya sendiri juga bersedia bayar mentor, bayar coach, bayar konsultan, bayar pegawai, bayar sesuatu orang yang lebih ngerti dari saya untuk kasih tahu saya. Gitu loh. So, sebagai satu contoh. Ini lagi rame online. Ini aku by the way gak ada opini apa-apa ya. Menurut saya kasih edukasi sumbernya mau dari manapun, good on you. Tapi ada seorang yang udah sukses, udah besar, udah ada prestasinya, dan dia membuka edukasi program gratis. Oke? Terus lagi rame, better ini atau itu, bla bla bla. Bagi saya, semuanya sah-sah aja, tapi kamunya bisa cuanin dan dapat akses ke informasi penting yang bisa jadi cuan buat kamu atau enggak. Itu toh yang penting. Kayak contoh ya, si edukasi gratis ini karena harus fokus ke koin-koin yang ada di satu bursa di Indonesia, right? Karena ada situasinya lah sehingga harus edukasi itu berkaitan sama itu, right? Maka hal kayak Pump Fund ICO gak mungkin bisa diedukasikan, gak mungkin bisa dibocorin ke member-member yang edukasinya di situ yang gratis. Itu loh. Why? Karena Pump Fund ICO gak bisa dijual belikan di Bursa Indonesia. Kenapa? Karena Bursa Indonesia harus ikut pada hukumnya undang-undang yang berlaku. Dan undang-undang yang berlaku ada daftar koin apa saja yang boleh dijual belikan di pasar komoditas atau pasar berjangka untuk dunia kripto. Udah ada daftarnya gitu loh. Yang termasuk koin-koin kayak Bitcoin, Ethereum, Solana yang obvious. Tapi di luar daftar ini gak boleh tawarin. Gak boleh dikasih tahu. Gak boleh dimasukin ke Bursa Indonesia gitu loh. So, paham ya maksud saya? I'm not saying kamu harus pilih kiri atau kanan. I'm saying kamu harus bersedia edukasinya itu dari banyak sumber. Mau dari sana, situ, sini, terserah. Mau kombinasi juga boleh gitu loh. Yang penting kamu harus bisa akses informasi yang jadi duit buat kamu dan take action yang sesuai. Harus memastikan juga bahwa informasi yang kamu dapat informasi yang berkualitas, gitu loh. Supaya bisa partisipasi di koin-koin kayak Pump Fund yang barusan bikin kita duit banyak, gitu loh. Right? So, itu toh yang aku maksud guys. Dalam arti, you udah tahu ini, crypto lagi uptrend, lagi bullish, Bitcoin sudah break all time high, beberapa coin yang sudah kita share gratis di channel MyStack juga sudah cetak all time high lagi. Si coin seperti Pump Fund itu cuma satu coin di antara beberapa yang kita mau cuanin di kaki terakhir ini. You tahu ini kaki terakhir, make sure kamu ada akses ke informasi yang bagus. Kalau butuh panduan, butuh bisa tanya jawab di live call, is this the right coin? Pump yang ini yang bener gak? Kayak contoh pas hari H, itu ada beberapa orang yang hampir beli coin yang salah. Namanya juga sama-sama pump, tapi pump yang bukan pump ICO ini. Gitu loh. Nah itulah pentingnya bisa bouncing feedback. Guys ini yang bener gak? Terus kita langsung jawab, nope, bukan yang itu. Harus ready yang tampilannya seperti gini. Di aplikasi ini, siap-siap buy. Right? Kamu harus ada akses ke itu.
It's very important sekarang. Karena beberapa bulan ke depan, orang-orang yang sudah posisikan diri dengan bagus, right, udah merubah nasib. Udah dapat 2, 3, 4 kali lipat minimal. Dan beberapa orang yang beruntung, kayak ada beberapa member kita yang beli startup lebih murah dari saya bahkan harganya. Mereka udah cuan 10 kali lipat dari satu koin itu, right? Tahun kemarin kita berhasil cuanin koin seperti Fartcoin dari $20 juta ke $2 miliar. Tahun ini ada beberapa koin yang sedang lari sekarang. Pastikan kamu ada akses ke informasi itu, ngerti cara cuanin informasi itu, dan bisa take action yang sesuai, oke? Semoga kalian dapat the next pump ICO atau pump fun coin look alike ya. Ini kita udah cuanin satu, tinggal sisa koin yang di daftar kita yang perlu giliran naiknya. Sukses selalu, sampai ketemu di puncak siklus ini, and semoga kalian sudah lebih kaya. Saya yakin saya dan member-member kita juga semua sudah suka. Okay, so see you guys next time and sukses selalu. Bye.